Buku 8 Rules of Love Jay Shetty menggunakan konsep 4 tahap kehidupan Weda untuk membimbing kita dari mencintai diri sendiri hingga mencintai dunia. Pertama, tahap persiapan, mengajarkan merangkul kesendirian dan membangun kemandirian emosional. Kedua, tahap praktik, berfokus pada mencintai orang lain melalui memahami nilai-nilai bersama dan mendukung tujuan pasangan. Ketiga, tahap perlindungan, menekankan penyelesaian konflik dan penyembuhan luka batin secara sehat. Keempat, tahap penyempurnaan, memperluas kasih sayang menjadi cinta universal bagi semesta. Keempat fase yang saling melengkapi ini membentuk fondasi kokoh, membuktikan bahwa cinta sejati selalu bermula dari dalam diri sebelum merangkul orang lain dan lingkungan sekitar. Setiap pelajaran berharga pada satu fase akan menjadi landasan kuat bagi fase berikutnya demi menciptakan hubungan yang bermakna. Kesendirian adalah dasar dari cinta. Sebelum mencintai orang lain, kita harus belajar merasa nyaman dengan diri sendiri agar tidak menggunakan pasangan hanya sebagai pelarian dari rasa sepi. Seorang klien Jay yang pindah ke Philadelphia untuk pekerjaan baru merasa sangat kesepian. Dia menyadari bahwa selama ini dia selalu memilih dari satu hubungan ke hubungan lain karena dia tidak tahu bagaimana menghabiskan waktu sendirian tanpa merasa hampa. Para peneliti di Universitas Toronto mengungkapkan bahwa orang yang memiliki ketakutan tinggi untuk menjadi lajang cenderung menurunkan standar mereka saat memilih atau menjalani hubungan. Hasil penelitian Mihaly yang dimulai dalam karyanya Flow, The Psychology of Optimal Experience menjelaskan kaitan erat antara kemampuan menanggung kesendirian dengan pengembangan bakat pada remaja. Remaja yang sangat berbakat sekalipun seringkali gagal mengembangkan keterampilannya jika mereka tidak tahan berada sendirian. Jay Shetty menekankan bahwa mencintai diri sendiri memerlukan transformasi nyata melalui 3C. Pertama, coaching atau pembinaan, di mana bimbingan mentor membantu kita melihat titik buta dan memproses emosi secara lebih sehat. Kedua, community atau komunitas, yang mengingatkan bahwa perubahan tidak perlu dilakukan sendirian. Dukungan individu dengan tujuan serupa memberikan kekuatan moral dan akuntabilitas. Ketiga, konsistensi, yakni komitmen melakukan praktik harian secara rutin agar wawasan baru sungguh berubah menjadi kebiasaan menetap. Ketiga pilar ini sangat melengkapi, membimbing kita melewati masa kesendirian untuk membangun fondasi cinta yang sangat kokoh dan berkelanjutan di masa depan. Jay Shetty menawarkan 4 latihan praktis yang dirancang untuk mengubah kesepian yang menyiksa menjadi sebuah kesendirian yang bermakna dan produktif. Pertama, latihan solo audit, mengajak kita melacak waktu sendiri selama 1 minggu, mencatat aktivitasnya, apakah kita merasa nyaman atau tidak, serta alasan di baliknya. Lalu mencoba aktivitas baru tanpa gangguan gawai sedikit pun dan merefleksikan perasaan yang muncul. Kedua, mengenal nilai-nilai, mendorong evaluasi jujur terhadap berbagai aspek kehidupan, memastikan pilihan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai pribadi, bukan sekadar pengaruh eksternal dari orang lain. Ketiga, memanfaatkan waktu sendirian, memberikan kerangka kerja untuk menumbuhkan kesadaran diri melalui meditasi, menulis jurnal, peninjauan harian, merencanakan jadwal minggu depan hingga refleksi identitas. Keempat, identifikasi area pertumbuhan terbesar memandu kita menilai 4 pilar kehidupan seperti fisik, mental, karir, dan sosial, lalu memilih satu bidang untuk difokuskan perubahannya. Jay Shetty menguraikan 4 imbalan utama dari praktik kesendirian yang sehat. Pertama, mencapai satu pikiran, di mana tanpa gangguan eksternal, kita dapat mendengar suara hati dan mengenali nilai diri secara jernih. Kedua, membangun pengendalian diri, yaitu kemampuan mengelola jarak antara keinginan dan tindakan agar tidak bereaksi impulsif, melainkan bijaksana. Ketiga, mengasah kesabaran untuk menoleransi ketidakpastian dan menghindari kepuasan instan yang vital saat konflik. Keempat, meraih diri yang utuh. Ini adalah transformasi terbesar di mana kita berhenti mencari belahan jiwa sekadar mengisi kekosongan. Sebaliknya, kita menjadi mandiri yang lengkap. Ketika merasa utuh, kita memasuki hubungan bukan karena rasa takut atau butuh, melainkan murni untuk berbagi kebahagiaan yang telah tumbuh subur di dalam diri sendiri.
Memahami pola hubungan masa lalu dan pengaruh orang tua sangat penting untuk menghentikan siklus hubungan yang tidak sehat. Contohnya, seorang wanita yang selalu menjalin hubungan dengan pria yang tidak tersedia secara emosional. Setelah refleksi, dia menyadari bahwa dia sedang mengulangi pola masa kecilnya, yaitu berusaha memenangkan perhatian ayahnya yang dingin melalui pasangan-pasangannya. Jay Shetty merujuk pada teori psikolog Robert Sternberg tentang gaya cinta dan bagaimana kesan masa kecil membentuk cara kita memandang kasih sayang di masa dewasa. Dalam buku ini, Jay Shetty menjelaskan bahwa karma bukan hukuman, melainkan tindakan atau pilihan. Siklus karma menunjukkan bagaimana masa lalu membentuk pola hubungan kita melalui 4 tahap. Pertama, kesan, di mana lingkungan dan orang tua meninggalkan jejak di pikiran kita. Shetty mencontohkan bahwa jika orang tua kita menunjukkan cinta melalui kritik, hal itu akan menjadi kesan mendalam tentang bagaimana cinta seharusnya terlihat. Kedua, kecenderungan, yaitu dorongan bawah sadar yang menarik kita pada hal yang terasa familiar. Misalnya, seseorang mungkin memiliki kecenderungan untuk selalu tertarik pada pasangan yang tidak tersedia secara emosional karena kesan masa kecilnya. Ketiga, pilihan dan tindakan, di mana kita sering bertindak tidak sadar mengikuti dorongan tersebut. Keempat, kesan baru, yang memperkuat siklus ini sehingga kita terus mengulangi kesalahan yang sama. Melalui diagram melingkar, Shetty menyederhanakan konsep kompleks ini agar mudah dipahami dan diingat. Tujuan utama memahami siklus karma adalah agar kita bisa berhenti bertindak secara otomatis. Dengan menyadari pola ini, kita dapat memutus rantai kebiasaan lama, membuat pilihan yang lebih sadar, dan akhirnya mampu menciptakan hubungan asmara yang jauh lebih sehat, bahagia, serta sangat bermakna. Jay Shetty menyajikan 8 latihan praktis untuk membantu kita mengidentifikasi dan memutus siklus karma tidak sehat dalam hubungan. Pertama, meditasi diri masa kecil mengajak kita berdialog dengan versi terdahulu untuk menyembuhkan luka lama. Kedua, mengidentifikasi hadiah dan kekurangan pola asuh orang tua membantu kita memahami ekspektasi cinta yang terbentuk sejak dini. Ketiga, mengevaluasi penggambaran cinta dalam media, melatih kita membedakan fantasi fiksi dengan realitas hubungan. Keempat, mengenali peran hubungan seperti proyek perbaikan atau pengejar abadi, mencegah kita terjebak dalam dinamika beracun. Kelima, merefleksikan hubungan masa lalu saat emosi stabil mengungkap pola berulang yang perlu diubah. Keenam, memberikan pada diri sendiri apresiasi yang kita harapkan dari orang lain, membangun kemandirian emosional yang kokoh. Ketujuh, menulis surat cinta untuk diri sendiri, memperkuat dialog internal yang positif. Kedelapan, meditasi kesendirian, mengubah rasa sepi menjadi ruang pemberdayaan diri. Setiap orang memiliki definisi cinta yang berbeda. Tanpa komunikasi yang jelas tentang apa arti cinta bagi masing-masing individu, konflik akan sering terjadi. Contohnya, pasangan yang terjebak dalam argumen karena sang pria menganggap I love you berarti komitmen jangka panjang, sementara sang wanita menganggapnya sebagai ungkapan perasaan senang di saat itu saja. Jay Shetty mengutip studi yang menemukan bahwa pria rata-rata membutuhkan waktu lebih singkat untuk mengatakan I love you pertama kali dalam sebuah hubungan dibandingkan wanita. Jay Shetty menjelaskan bahwa cinta bukanlah perasaan statis, melainkan perjalanan yang berevolusi melalui 4 fase. Pertama, fase atraksi, di mana percikan minat dan ketertarikan fisik memunculkan semangat untuk saling mengenal lebih dalam. Kedua, fase mimpi, saat pasangan mulai membangun ekspektasi dan membayangkan masa depan bersama, meski perlu diwaspadai agar tidak terjebak dalam harapan yang tidak realistis. Ketiga, fase perjuangan, ketika realitas dan konflik mulai menguji nilai serta kepribadian, menuntut kompromi yang dewasa alih-alih sekadar mengikuti ego masing-masing. Terakhir, fase kepercayaan, tahap matang di mana hubungan didasari rasa aman emosional yang mendalam, komitmen stabil dan keinginan untuk terus bertumbuh bersama. Memahami keempat fase ini sangat penting agar kita bisa memandu fokus hubungan, menyadari bahwa setiap tantangan adalah bagian normal dari proses pendewasaan cinta yang sesungguhnya, serta membangun ikatan yang jauh lebih kuat, sehat, dan bermakna di masa depan kehidupan bersama. Jay Shetty menawarkan 4 latihan praktis untuk mengubah ketertarikan fisik awal menjadi pemahaman mendalam tentang kecocokan dan nilai bersama. Pertama,
persiapan kencan pertama, mendorong kita melampaui obrolan ringan menuju percakapan bermakna dengan pertanyaan reflektif seperti, apa sesuatu yang sedang kamu pelajari saat ini? Dan apa buku atau film yang pernah kamu baca atau tonton lebih dari sekali? Serta menerapkan konsep date zero atau kencan singkat seperti minum kopi selama 30 menit untuk menyaring ketertarikan awal sebelum kencan yang sebenarnya atau kencan formal. Kedua, menetapkan jadwal, mengajak pasangan beralih dari rencana mendadak ke komitmen waktu yang terstruktur dan disengaja, seperti menggunakan kalender sosial untuk menyeimbangkan waktu bekerja, beristirahat, dan bermain demi ritme hubungan yang sehat. Ketiga, kepercayaan harian yang menekankan bahwa fondasi kepercayaan dibangun melalui pemenuhan janji kecil secara konsisten setiap hari, bukan hanya menunggu momen besar, dan juga mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan pasangan. Keempat, membangun mimpi realita bersama, membantu pasangan menyelaraskan visi masa depan. Diskusi ini memastikan impian yang dibangun berakar kuat pada nilai pribadi dan tujuan hidup individu, bukan sekadar mengikuti standar sosial yang semu. Melalui langkah konkret ini, hubungan dapat tumbuh menjadi ikatan yang jauh lebih matang, saling mendukung dan bermakna bagi masa depan bersama dalam menciptakan dinamika cinta yang sehat, bahagia, serta berkelanjutan. Hubungan adalah ruang kelas. Pasangan kita akan merefleksikan bagian-bagian dari diri kita yang perlu diperbaiki dan membantu kita bertumbuh. Misalnya, seorang istri yang merasa terganggu oleh sifat suaminya yang sangat kritis. Namun melalui bimbingan, dia menyadari bahwa suaminya sebenarnya berperan sebagai guru yang menantangnya untuk lebih berani menetapkan batasan dalam pekerjaan. Jay Shetty menjelaskan teori perluasan diri dari Arthur dan Elaine Aron yang menyatakan bahwa hubungan romantis memperluas konsep diri kita. Saat menjalin cinta, kita mengadopsi keahlian, perspektif, dan jejaring pasangan. Shetty menekankan bahwa pasangan sejatinya adalah guru dan pemicu pertumbuhan. Hubungan bukan sekadar tempat mencari kenyamanan, melainkan ruang pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, cinta membantu kita melampaui batas diri dan menemukan versi terbaik yang jauh lebih luas, matang, serta mampu berkembang. Jay Shetty menjelaskan bahwa menjadi guru bagi pasangan berarti melayani bukan mendikte. Kita harus mendukung tujuan hidup dan dharma mereka, bukan memaksakan ambisi pribadi kita. Alih-alih membuat aturan kaku, jadilah teladan nyata yang menginspirasi. Jika ingin pasangan berubah, mulailah dengan mempraktikkan kualitas tersebut pada diri sendiri. Selain itu, bimbinglah mereka untuk menemukan jawabannya sendiri melalui pertanyaan yang memancing kesadaran, bukan sekadar memberi instruksi kaku. Sesuaikan juga cara membimbing dengan gaya belajar unik mereka agar lebih efektif. Yang terpenting, hindari kritik tajam, penghakiman atau kekerasan yang hanya memicu ketakutan. Gantilah dengan masukan membangun yang disampaikan penuh kasih sayang. Jay Shetty menekankan bahwa hubungan sehat menuntut kedua pihak bergantian menjadi guru dan murid. Menjadi murid yang baik memerlukan pikiran terbuka, rasa ingin tahu, serta kerendahan hati untuk mengakui kita tidak tahu segalanya. Kita harus mendekati pasangan dengan keinginan tulus, mempelajari sudut pandang unik mereka. Selain itu, jadilah pendengar baik dengan memahami perasaan mereka sebelum memberi masukan, serta selalu mengapresiasi keahlian yang mereka bagikan. Namun Shetty mengingatkan prinsip penting bahwa gurumu bukanlah Tuhanmu. Kita harus menghormati pasangan sebagai mitra belajar, tetapi hindari penyerahan diri buta atau obsesi tidak sehat. Dengan menerapkan keseimbangan ini, dinamika pembelajaran dalam hubungan akan tetap memberdayakan. Jay Shetty menawarkan latihan praktis untuk mengubah kita menjadi murid dan guru yang aktif dalam hubungan. Pertama, evaluasi apakah pasangan mendukung pertumbuhan kita dan bantu mereka menemukan tujuan hidup melalui pertanyaan reflektif. Latihan ini berupa kuesioner audit untuk mengevaluasi apakah hubungan kita memiliki fondasi pembelajaran yang sehat. Kedua, kenali gaya belajar pasangan, baik visual, auditori, maupun kinestetik, agar bimbingan kita lebih efektif, sekaligus sadari dan hargai wawasan unik yang mereka miliki, tanpa bersikap defensif. Ketiga, perkenalkan ide atau aktivitas baru untuk dipelajari bersama demi menjaga dinamika pertumbuhan tetap hidup. Keempat, akui bagaimana pasangan memimpin hubungan.
baik melalui layanan praktis, keteladanan karakter, maupun inspirasi bagi tujuan hidup kita. Dengan melakukan audit dan refleksi ini, hubungan tidak lagi sekadar tentang gairah, melainkan menjadi wadah bagi perluasan diri yang berkelanjutan. Hubungan yang paling kuat adalah hubungan di mana kedua individu saling mendukung dharma atau tujuan hidup satu sama lain tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Jay Shetty memperkenalkan 4 pencarian dari tradisi Weda sebagai peta jalan kehidupan seimbang dan bermakna. Pertama, dharma atau tujuan hidup, panggilan atau pekerjaan hidup yang melayani sesama. Kedua, artha untuk meraih kemakmuran material. Ketiga, kama yang merujuk pada kesenangan dan kepuasan emosional. Keempat, moksa sebagai puncak pencerahan spiritual, melambangkan kebebasan dari keterikatan duniawi dan pertumbuhan batin yang mendalam. Dalam hubungan, memahami keempat elemen ini sangat krusial. Konflik sering muncul ketika prioritas pasangan bertabrakan. Misalnya, satu fokus pada karir, sementara yang lain mengejar tujuan sosial. Dengan menyelaraskan keempat pencarian ini, pasangan dapat saling mendukung pertumbuhan diri menuju kehidupan yang utuh. Jay Shetty menegaskan bahwa memprioritaskan dharma atau tujuan hidup mencegah hilangnya jati diri dalam hubungan cinta. Dharma dibangun melalui piramida tujuan yang terdiri dari 5 tahap. Belajar mengumpulkan ilmu, pengalaman menerapkannya, melakukan secara konsisten, perjuangan menghadapi tantangan, dan menang meraih keberhasilan. Proses ini memastikan tujuan hidup kita tetap utuh, kuat, dan sangat bermakna. Jay Shetty menegaskan bahwa membantu pasangan memprioritaskan dharma atau tujuan hidup adalah hadiah terbesar dalam cinta sejati. Hal ini membuktikan kita mendukung pertumbuhan utuh mereka, bukan sekadar kenyamanan pribadi semata. Pertama, bantu mereka belajar dengan menyediakan sumber daya tanpa menghakimi. Misalnya, memberikan buku atau menyarankan video TED Talks yang relevan dengan rasa ingin tahu mereka. Menekankan proses daripada jalan pintas demi membangun keterampilan seumur hidup. Kedua, bantu mereka bereksperimen untuk menjaga kebaruan hubungan. Contoh, mengeksplorasi proyek-proyek kecil yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Ciptakan ruang aman untuk mencoba hal baru tanpa takut gagal, serta bantu temukan komunitas yang sejalan. Ketiga, berikan waktu dan ruang. Relakan waktu bersama berkurang demi dedikasi mereka pada panggilan hidup. Keempat, bersabarlah saat mereka berjuang. Karena perjuangan adalah fase alami, jadilah pendukung yang tenang tanpa menambah tekanan, membantu mereka melihat gambaran besar. Terakhir, rayakan setiap kemenangan kecil. Apresiasi langkah progresif akan memperkuat keyakinan mereka. Pada akhirnya, cinta sejati tidak mengekang, melainkan membebaskan. Dengan saling mendukung tujuan hidup, kita tidak hanya membangun hubungan yang harmonis, tetapi juga saling mengangkat menuju versi diri yang paling mulia. Jay Shetty membahas fenomena dua tujuan yang bertabrakan. Kondisi ini terjadi ketika kedua orang dalam hubungan memiliki tujuan hidup atau dharma yang sangat menuntut waktu, energi, dan perhatian, sehingga seringkali menciptakan konflik dalam pembagian waktu bersama pasangan. Untuk menjaga keharmonisan tanpa mengorbankan impian, ada 4 strategi yang bisa dipilih sesuai tahapan tujuan. Pertama, mengejar tujuan di luar jam kerja. Strategi ini disarankan bagi mereka yang tujuan hidupnya belum bisa menghasilkan pendapatan tetap atau masih dalam tahap rintisan. Jangan langsung berhenti dari pekerjaan utama yang membayar tagihan kita. Sebaliknya, gunakan waktu luang di pagi hari sebelum bekerja atau malam hari setelah bekerja untuk mengasah dharma kita secara konsisten. Kedua, memprioritaskan tujuan satu orang. Salah satu pihak mengalah sementara untuk mendukung pasangannya, baik secara finansial maupun domestik, yang membutuhkan komunikasi yang sangat jujur. Ketiga, bergantian memprioritaskan tujuan. Daripada membagi waktu sama rata setiap hari yang justru melelahkan, pasangan bisa berganti fokus secara musiman, misalnya tahun ini untuk suami dan tahun depan untuk istri. Keempat, berjuang maksimal untuk tujuan bersama. Ini paling menantang karena menuntut jadwal ketat dan pengorbanan waktu santai. Namun keberhasilan maupun kegagalan akan ditanggung bersama sebagai satu tim. Pemilihan strategi ini bergantung pada tahap mana kita dan pasangan berada dalam piramida tujuan hidup. Apakah belajar, pengalaman, performa,
perjuangan, atau menang. Dengan memilih salah satu dari 4 pendekatan ini, kita mengubah persaingan antara pekerjaan dan pasangan menjadi sebuah kerjasama tim untuk pertumbuhan karakter yang berkelanjutan. Jay Shetty menawarkan 8 latihan praktis untuk membantu kita menemukan, memprioritaskan, dan menyelaraskan dharma atau tujuan hidup bersama pasangan secara harmonis dan bermakna. Pertama, kenali tujuan kita dengan menemukan titik temu yang pas antara passion dan keahlian pribadi. Kedua, carilah mentor yang telah mencapai impian kita untuk mendapatkan panduan berharga dari pengalaman nyata mereka. Ketiga, gunakan lembar kerja waktu luang untuk mengaudit dan mengalokasikan ruang khusus bagi panggilan hidup kita. Keempat, tetapkan tujuan bersama melalui percakapan rutin agar perkembangan masing-masing tetap selaras dan saling mendukung. Kelima, jika terjadi ketidakseimbangan, diskusikan hambatan waktu secara jujur dan buat komitmen jelas untuk menyeimbangkannya. Keenam, lakukan pertukaran waktu dengan mengambil alih tanggung jawab pasangan sementara, memberi mereka ruang fokus penuh tanpa rasa bersalah. Ketujuh, tuliskan surat cinta yang secara khusus merayakan pertumbuhan dan tujuan hidup pasangan, memperkuat ikatan emosional sekaligus menghargai kemandirian mereka. Terakhir, lakukan meditasi kompatibilitas untuk menyelaraskan energi dan niat bersama. Konflik dalam hubungan bukan tentang siapa yang benar, tetapi tentang bagaimana pasangan dapat bekerja sama melawan masalah tersebut. Contoh kasus, pasangan yang berdebat tentang rencana pesta makan malam. Alih-alih saling menyalahkan, mereka belajar untuk mengubah argumen tersebut menjadi diskusi tentang tujuan bersama, yaitu memberikan pengalaman terbaik bagi tamu mereka. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan oleh Society for Personality and Social Psychology, ketika pasangan dapat mengekspresikan kemarahan satu sama lain dengan cara yang sehat, mereka membangun kualitas dan kemampuan tertentu. Kualitas-kualitas tersebut seperti kasih sayang, empati, dan kesabaran membantu kita memahami tantangan. Kemampuan-kemampuan tersebut seperti komunikasi, mendengarkan, dan memahami membantu kita memecahkan tantangan yang sama atau lebih besar di masa depan. Jay Shetty membagi konflik menjadi 3 jenis berdasarkan akar permasalahannya. Pertama, argumen sia-sia yang dipicu oleh suasana hati buruk, lelah, atau lapar. Ini hanya pelampiasan stres tanpa niat menyelesaikan masalah, sehingga hanya menambah ketegangan. Kedua, argumen kekuasaan yang didorong oleh ego untuk membuktikan siapa yang paling benar. Fokus pada kemenangan individu ini justru membuat hubungan kalah dan merusak keintiman. Ketiga, argumen produktif yang lahir dari keinginan tulus untuk saling memahami dan menyelesaikan masalah nyata. Konflik ini dilakukan dengan rasa hormat dan kolaborasi, sehingga menghasilkan kesepakatan serta memperdalam ikatan. Memahami ketiga jenis ini membantu kita menghindari konflik destruktif dan mengubah setiap perbedaan menjadi peluang untuk tumbuh bersama, menciptakan hubungan yang jauh lebih harmonis, sehat, dan bermakna selamanya di masa depan. Jay Shetty menegaskan bahwa argumen produktif adalah kunci pertumbuhan hubungan yang berfokus pada kolaborasi dan bukan ego. Langkah pertama adalah memurnikan ego dengan menggeser niat dari keinginan menang menjadi keinginan menyembuhkan. Sadari bahwa kita berada dalam satu tim, sehingga jika satu kalah, maka hubunganlah yang kalah. Kedua adalah mendiagnosis masalah inti. Jangan terjebak di permukaan, tetapi gali akar konflik yang mungkin bersumber dari fisik, mental, emosional, atau spiritual. Tanpa ini, kita hanya berputar pada argumen yang sia-sia. Ketiga adalah mengenali gaya bertengkar setiap individu, apakah pelampiasan emosi penghindar atau mudah meledak. Memahami gaya ini membantu navigasi konflik dengan lebih bijak dan empati. Pada akhirnya, konflik bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Jay Shetty memperkenalkan konsep menang bersama untuk mengubah konflik dari kompetisi ego menjadi kolaborasi yang perkuat hubungan. Konsep ini dibangun atas 5 elemen penting. Pertama, tempat dan waktu. Pilihlah momen yang tepat untuk berdiskusi, hindari berdebat saat lelah, dan jadwalkan waktu khusus jika emosi sedang tidak stabil. Kedua, ekspresi. Hargai gaya bertengkar pasangan, baik yang butuh meluapkan emosi maupun yang membutuhkan ruang sendiri, dengan janji untuk kembali berdiskusi dan mendengarkan tanpa menghakimi. Ketiga, manajemen amarah.
Gunakan amarah sebagai alat refleksi, bukan reaksi impulsif. Berhentilah sejenak dan cari akar penyebab kemarahan tersebut. Keempat, komitmen. Capai kesepakatan nyata tentang langkah perbaikan agar masalah yang sama tidak terulang di masa depan. Kelima, evolusi. Ini adalah puncak dari proses di mana permintaan maaf terbaik dibuktikan melalui perubahan perilaku nyata. Konflik tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan peluang emas untuk pendewasaan cinta. Jay Shetty menawarkan 5 latihan praktis untuk mengelola konflik dan mengubah argumen menjadi peluang pertumbuhan bersama yang bermakna. Pertama, identifikasi ego dan passion kita sebelum berdebat untuk memastikan motivasi kita murni mencari solusi, bukan sekadar ingin menang. Kedua, kenali gaya bertengkar diri sendiri dan pasangan, apakah cenderung meluapkan emosi, menghindar atau meledak, agar komunikasi tetap terjaga saat suasana memanas. Ketiga, buat kesepakatan aturan main sebelum konflik berikutnya terjadi, seperti menghindari kata mutlak atau memilih waktu serta tempat yang netral. Keempat, saat membahas masalah kompleks, gunakan kalimat "aku merasa" alih-alih menyalahkan, dan validasi perasaan pasangan terlebih dahulu. Terakhir, tuliskan surat permintaan maaf yang tulus. Fokuslah pada pengakuan tanggung jawab penuh atas tindakan kita, dampaknya bagi pasangan, dan komitmen nyata untuk berubah tanpa mencari pembenaran. Hal ini sangat penting untuk dipraktikkan secara rutin. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, setiap perselisihan tidak lagi merusak, melainkan justru memperdalam pemahaman dan memperkuat ikatan cinta yang sehat dan harmonis. Patah hati adalah proses penyembuhan dan pembelajaran. Putus cinta bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk kembali ke tahap kesendirian dengan wawasan baru. Riset antropolog biologis Helen Fisher menunjukkan bahwa aktivitas otak orang yang patah hati serupa dengan orang yang sedang berusaha lepas dari kecanduan obat-obatan. Jay Shetty menguraikan 4 tanda masalah serius dalam hubungan untuk membantu kita menentukan apakah harus bertahan atau melepaskan. Pertama, pelecehan adalah batas mutlak. Segala bentuk kekerasan fisik, emosional, maupun finansial tidak dapat ditoleransi dan mengharuskan hubungan segera diakhiri demi keselamatan jiwa. Kedua, perselingkuhan adalah tantangan berat yang merusak kepercayaan secara mendalam. Meski menyumbang banyak perpisahan, hubungan masih bisa dipulihkan jika kedua pihak bersedia melakukan kerja batin yang sangat intens. Ketiga, kehilangan minat. Ini terjadi perlahan saat rasa ingin tahu terhadap kehidupan dan tujuan pasangan lenyap, membuat pasangan hidup seperti 2 orang asing yang hanya berkomunikasi secara transaksional. Keempat, atrofi keintiman. Keintiman ibarat tanaman yang akan layu jika diabaikan setiap hari, menghilangkan kemesraan fisik dan emosional. Kondisi ini sering ditandai dengan getaran rendah seperti ketakutan dan kecurigaan daripada getaran tinggi berupa empati dan rasa syukur. Mengenali keempat indikator ini sangat krusial untuk melakukan diagnosis jujur. Dengan pemahaman yang jelas, kita dapat mengambil keputusan bijak apakah masih layak berjuang memperbaiki keadaan atau sudah waktunya melepaskan demi kebaikan dan kesehatan mental diri demi masa depan yang lebih damai dan bahagia. Jay Shetty mengingatkan bahwa keintiman harus dipupuk setiap hari agar tidak layu. Ada 3 tingkatan aktivitas untuk menjaga energi hubungan tetap tinggi. Pertama, hiburan, seperti menonton film bersama. Ini baik untuk relaksasi, namun kurang mendalam karena fokus pada stimulus eksternal. Kedua, pengalaman dan eksperimen, yaitu mencoba hal baru bersama seperti perjalanan atau kuliner. Aktivitas aktif ini menciptakan memori unik dan membuat pasangan merasa lebih jatuh cinta. Jay Shetty mengutip sebuah penelitian tahun 2000 terhadap 500 pasangan yang menunjukkan bahwa pasangan yang mencoba aktivitas baru dan menarik secara konsisten merasa jauh lebih jatuh cinta dibandingkan mereka yang hanya melakukan aktivitas rutin atau menyenangkan saja. Eksperimen ini menciptakan memori bersama yang unik dan memperkuat ikatan emosional. Ketiga, edukasi. Tingkatan paling mendalam yang melibatkan pertumbuhan intelektual dan karakter. Belajar bersama atau saling mengajar memperkuat peran pasangan sebagai guru dan murid. Shetty menekankan pentingnya menyeimbangkan ketiga aktivitas ini secara sadar. Dengan beralih dari sekadar hiburan pasif menuju pengalaman baru dan edukasi yang mendalam, kita mencegah keintiman menjadi stagnan. Jay Shetty memperkenalkan 5 tahapan evolusi pada konsep tingkatkan atau berpisah.
sebagai panduan untuk mengevaluasi apakah sebuah hubungan layak dipertahankan dengan meningkatkan kualitas interaksi atau sebaliknya diakhiri. Tahap pertama adalah tidak tertahankan, di mana perilaku merusak tanpa niat berubah memaksa kita memilih berpisah demi kesehatan mental. Kedua, dapat ditoleransi. Saat kita bertahan meski ada rasa sakit karena masih melihat harapan perbaikan. Untuk meningkatkannya, kita masuk ke tahap ketiga, pemahaman. Dengan beralih dari penghakiman menuju empati, mencari tahu akar masalah pasangan daripada sekadar menyalahkan. Keempat, penerimaan, yaitu melepaskan keinginan mengubah mereka, mengakui perbedaan, dan menetapkan batasan sehat tanpa rasa kecewa yang berkepanjangan. Puncaknya adalah tahap kelima, apresiasi, di mana kita menghargai keunikan dan kekurangan pasangan sebagai aset berharga, menumbuhkan rasa syukur mendalam dan energi positif yang tinggi. Perjalanan ini tidak selalu berjalan mulus dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun dengan menelusuri kelima tahapan ini secara sadar, kita dapat menentukan arah hubungan dengan bijak. Jay Shetty menegaskan bahwa perpisahan tidak harus menghancurkan jika kita mampu menyempurnakannya dengan penuh kesadaran. Saat mengakhiri hubungan, lakukanlah dengan kepedulian dan kejujuran. Tetapkan tenggat waktu untuk keputusan. Bersikaplah lembut namun tegas tanpa memberi harapan palsu. Serta sampaikan alasan sebenarnya secara tatap muka. Diskusikan logistik setelah putus dengan jelas sebagai bentuk penghormatan terakhir. Sebaliknya, jika kita yang diputuskan, terimalah realita tanpa memohon atau merendahkan harga diri. Sadari bahwa kita tidak bisa mengontrol keputusan mereka, tetapi kita memegang kendali atas respons. Berhentilah terjebak dalam penyesalan masa lalu atau pertanyaan yang tidak berguna. Berikan ruang bagi diri untuk berduka dan memproses rasa sakit. Namun, jangan biarkan kesedihan mendefinisikan jati diri atau masa depan kita. Pada akhirnya, perpisahan yang disempurnakan dengan kedewasaan akan mengubah luka menjadi pelajaran berharga, membimbing kita menuju penyembuhan yang utuh dan membuka jalan bagi cinta bermakna di masa depan yang jauh lebih cerah bersama pasangan sejati yang akan datang. Jay Shetty menekankan pentingnya mempelajari pelajaran karmik setelah perpisahan agar kita tidak mengulangi pola yang sama. Ada 3 pilar utama. Pertama, mendefinisikan ulang nilai diri dengan beralih dari standar eksternal seperti fisik atau status menuju nilai internal seperti kejujuran dan kebaikan hati demi hubungan masa depan yang lebih sehat. Kedua, memisahkan pikiran dan intelek. Pikiran seringkali impulsif dan merindukan kenyamanan lama, sementara intelek secara logis mengingatkan kita pada alasan perpisahan. Kita harus belajar mendengarkan logika agar tidak kembali pada luka yang sama. Ketiga, menunggu sebelum berkencan lagi. Hindari hubungan pelarian dan memanfaatkan waktu kesendirian untuk memproses pelajaran serta memperkuat kemandirian emosional. Dengan demikian, kita siap memilih pasangan berikutnya dari keadaan utuh, bukan dari rasa sepi. Jay Shetty menawarkan serangkaian latihan praktis untuk mendiagnosis masalah hubungan, menjalani perpisahan yang sehat, dan memulihkan diri secara utuh. Pertama, bangunlah sistem pendukung dengan mengidentifikasi teman atau keluarga yang aman dan tidak menghakimi. Memastikan kita memiliki ruang aman untuk berdiskusi saat hubungan sedang sulit atau setelah berakhir. Kedua, periksa alasan kita pergi. Pastikan keputusan ini bukan didasari ketakutan akan kesepian, melainkan karena nilai yang tidak sejalan atau adanya pelecehan. Ketiga, berikan penutupan bagi diri sendiri dengan menulis surat yang tidak perlu dikirimkan kepada mantan pasangan, sebagai sarana melepaskan emosi dan mengambil kendali penuh atas penyembuhan. Keempat, gali wawasan dari pengalaman tersebut untuk memahami kebutuhan dan nilai diri kita di masa depan. Kelima, gunakan daftar periksa kesiapan berkencan kembali untuk memastikan kita sudah memproses pelajaran karmik, merasa utuh dan bebas dari beban masa lalu. Terakhir, tulislah surat cinta untuk diri sendiri dan lakukan meditasi penyembuhan. Langkah-langkah ini akan membimbing kita mengubah luka perpisahan menjadi fondasi kemandirian emosional yang kuat, memastikan kita siap menyambut cinta baru yang lebih dewasa, bijaksana, dan bermakna di masa depan. Seorang guru bertanya kepada seorang murid, "Jika kamu memiliki $100 untuk diberikan, apakah lebih baik memberikannya kepada satu orang atau memberikan $1 kepada 100 orang yang berbeda?" Murid itu tampak bingung.
Jika saya memberikannya kepada satu orang, mungkin itu cukup untuk mengubah hidup mereka. Tetapi jika saya memberikannya kepada 100 orang yang kelaparan, mereka mungkin bisa makan sesuatu. Kedua hal ini benar, kata guru itu. Tetapi semakin banyak orang yang kamu bantu, semakin besar kapasitasmu untuk mencintai. Cinta sejati tidak terbatas pada pasangan romantis, tetapi harus diperluas kepada keluarga, komunitas, orang asing, hingga seluruh dunia. Mariana Pogosyan yang berspesialisasi dalam psikologi lintas budaya menulis bahwa perilaku prososial membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang lain, dan keinginan untuk terhubung ini adalah salah satu kebutuhan psikologis kita yang terdalam. Peneliti Alan Lux, penulis buku The Healing Power of Doing Good, meneliti data dari lebih dari 3.000 orang yang telah menjadi sukarelawan dan mencatat bahwa perasaan senang karena telah membantu tidak hanya bertahan selama beberapa minggu pelayanan, tetapi juga muncul kembali ketika orang-orang mengingat kembali pelayanan mereka. Dan perasaan senang karena telah membantu tidak hanya terasa menyenangkan di otak kita, tetapi juga disertai dengan penurunan kadar hormon stres dan peningkatan fungsi sistem kekebalan tubuh. Jay Shetty menekankan bahwa setelah belajar mencintai diri dan pasangan, kita harus memperluas kasih sayang tersebut kepada keluarga dan teman terdekat. Ada 2 cara utama mewujudkannya. Pertama, membangun radius menghormati. Kita sering menghakimi orang terdekat, padahal kita perlu memahami perspektif mereka, merasa lega karena menyadari perilaku mereka berasal dari pergulatan masa lalu, bukan niat menyakiti, serta menghormati mereka apa adanya tanpa ekspektasi berlebihan. Kedua, membuat komitmen waktu yang sadar. Kasih sayang menuntut kehadiran nyata. Mengingat keterbatasan kapasitas hubungan manusia, kita harus menjadwalkan waktu secara sengaja dan realistis untuk orang-orang terkasih. Jay Shetty merujuk pada angka Dunbar yang menjelaskan kapasitas manusia dalam mengelola hubungan. Kita hanya bisa benar-benar dekat dengan sekitar 5 orang di lingkaran inti, 15 teman dekat, 50 teman, dan hingga 150 kenalan. Saat bersama mereka, berikanlah fokus penuh dan kehadiran mental yang utuh, bukan sekadar fisik belaka. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, kita menciptakan koneksi yang jauh lebih mendalam, bermakna, dan harmonis. Jay Shetty menekankan 4 kualitas utama untuk mencintai orang terdekat. Pertama, pemahaman, yaitu tulus ingin mengerti sudut pandang mereka tanpa pernah menghakimi. Kedua, keyakinan, di mana kita percaya penuh pada impian dan potensi mereka, selalu memberi semangat tulus. Ketiga, penerimaan, mencintai mereka apa adanya tanpa memaksakan ekspektasi atau mencoba mengubah kekurangan mereka. Keempat, apresiasi, menghargai setiap usaha kecil dengan meluangkan waktu dan perhatian yang sangat spesifik. Keempat kualitas ini menjaga getaran energi tetap tinggi dan mencegah keintiman memudar. Jay Shetty menegaskan bahwa cinta sejati harus meluas melampaui pasangan, menjangkau lingkaran yang lebih besar melalui 7 langkah nyata. Pertama, cintai orang terdekat dengan pemahaman, keyakinan, penerimaan, apresiasi tulus, dan alokasi waktu yang disengaja. Kedua, hargai rekan kerja dengan pujian nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Ketiga, pelajari batasan sehat dan tidak bersikap naif. Cintai semua orang, namun jangan berikan kerentanan kita kepada mereka yang berniat buruk. Keempat, jadilah proaktif dalam komunitas dengan membangun koneksi lokal dan saling memiliki. Kelima, inspirasi orang asing melalui interaksi sederhana seperti senyuman atau sapaan hangat yang mampu meningkatkan energi positif. Keenam, berikan sumber daya waktu atau keahlian kita kepada organisasi yang sejalan dengan nilai-nilai kebaikan. Ketujuh, terhubunglah dengan bumi dengan menghormati alam dan menyadari kesaling terhubungan kita dengan seluruh ekosistem. Dengan mempraktikkan ketujuh langkah ini secara konsisten, kita bertransformasi dari sekadar penerima kasih menjadi sumber kasih yang memancarkan energi positif ke seluruh penjuru dunia. Jay Shetty menawarkan latihan praktis untuk mengubah cinta dari perasaan pasif menjadi tindakan nyata yang terstruktur dan bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Pertama, bantu anggota keluarga yang sulit dengan mendorong mereka menemukan komunitas sesuai minat mereka. Ini mengurangi beban emosional kita sekaligus memperluas jaringan dukungan sosial mereka. Kedua, susun daftar orang terkasih berdasarkan angka Dunbar. Kategorikan sekitar 150 kontak Anda ke dalam lingkaran prioritas, mulai dari
keluarga inti hingga sekadar kenalan. Langkah bijak ini membantu kita mengalokasikan waktu dan energi secara realistis, memastikan hubungan terpenting tetap mendapat perhatian layak tanpa mengabaikan yang lain. Ketiga, bawa kasih ke tempat kerja dengan secara aktif menghargai kontribusi rekan kerja baik dalam tugas besar maupun upaya harian. Hal ini bukan tanda kelemahan, melainkan cara ampuh membangun budaya profesional yang aman dan suportif. Terakhir, lengkapi perjalanan ini dengan menulis surat cinta untuk dunia sebagai wujud rasa syukur, serta melakukan meditasi koneksi untuk memperkuat rasa saling terhubung dengan seluruh makhluk hidup. Melalui langkah-langkah konkret ini, kita tidak hanya merawat hubungan pribadi, tetapi juga memancarkan energi positif yang memberdayakan diri sendiri, orang terdekat hingga masyarakat luas, menciptakan harmoni abadi yang penuh makna dan kedamaian sejati untuk masa depan kita bersama yang selalu penuh berkah. 8 Rules of Love, Goodreads Choice Award nominee, Thorson HarperCollins Publisher, 2025 paperback, 320 pages. Jay Shetty adalah seorang penulis, life coach, pembawa acara podcast, dan dulu biksu Hindu asal Inggris. Dia terkenal karena podcast kesehatan dan kebugarannya yang sangat populer, On Purpose with Jay Shetty. Dapatkan buku 8 Rules of Love hanya di Periplus Bookstore.